Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Musitama. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi tentang pendidikan tinggi, tentang penelitian, tentang publikasi, dan juga kekayaan intelektual. Serta bagaimana melakukan komersialisasi dari produk-produk penelitian. Ya, bagaimana keadaan semuanya, rekan-rekan semua di sana? Saat ini kondisi kita mengharuskan kita bekerja di rumah ya, work from home ya. Tetap sehat, tetap semangat, ya, kerja di rumah, stay healthy ya, physical distance. Baik, pada kali ini saya akan mencoba membahas atau bagaimana sih seorang dosen itu melakukan pekerjaan di rumah atau dari rumah. Simak terus. Bekerja di rumah. Tentu buat sebagian orang yang sudah biasa bekerja di luar rumah, artinya bekerja di kantor atau bekerja di ruangan-ruangan di luar rumah akan merasa sangat sulit ya. Sangat kemudian merupakan semacam satu halangan tertentu begitu. Tapi buat seorang dosen, peneliti atau profesor ya, tentu sebenarnya bukan merupakan satu hal yang luar biasa atau rumit. Ya, kecuali memang untuk sebagian besar peneliti yang menggunakan misalnya akses di laboratorium sehingga mereka harus melakukan eksperimen, membutuhkan satu alat-alat tertentu yang itu tidak ada di rumah. Nah, namun demikian apapun disiplin ilmunya, saya kira ketika Anda di rumah, ketika dosen di rumah, kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Nah, saya coba berbagi ya. Pertama, membaca lagi literatur, membaca lagi buku-buku, artikel jurnal atau book chapter yang terkini sesuai dengan bidang kita. Artinya kita memupuk kembali, recharging ya, dari disiplin ilmu kita. Nah, tentu itu juga kita lakukan waktu kita ada di kampus ya. Tetapi di rumah mungkin kita punya waktu yang lebih bisa berkonsentrasi dengan suasana yang lebih nyaman, lebih enak, lebih santai, bisa membaca buku, ya, membaca literatur, sehingga menambah wawasan kita. Jadi di rumah bukan berarti kita malah semakin tidak menambah pengetahuan atau wawasan kita ya. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan adalah menulis draft artikel jurnal ilmiah. Atau Anda juga bisa melakukan penyempurnaan, revisi dari artikel jurnal ilmiah Anda sehingga kemudian Anda juga bisa melakukan submission ke jurnal yang Anda tuju. Nah, saatnya ini buat para dosen, buat kita semua untuk mendedikasikan waktu kita. Coba kita duduk dengan tenang ya, melihat lagi artikel-artikel kita, draft-draft artikel kita yang mungkin sudah di reject, kita lihat lagi, kita revisi lagi, kita lihat komentar-komentar dari reviewer, kemudian kita coba submit ke jurnal yang lain. Atau kita punya ide-ide yang baru, ya kita coba tuliskan beberapa ide tersebut dalam coretan-coretan di komputer maupun di HP Anda. Kemudian Anda juga mulai menuliskan, ya. Atau juga Anda mengumpulkan data-data untuk menyempurnakan riset Anda. Nah, ini juga penting. Atau ketika Anda sudah memiliki naskah yang setengah jadi, Anda mau di touch up lagi, mau diperbaiki lagi, revisi dimaksimalkan lagi, kemudian Anda submit ke jurnal yang Anda pilih. Harapannya tambah submissionnya. Nah, yang ketiga adalah tentu Anda bisa melakukan video conference. Anda bisa tetap melakukan komunikasi, baik itu dengan kolega dosen, atau juga dengan para mahasiswa, kolega peneliti, ya, melalui teknologi. Banyak sekali, Anda bisa memilih salah satunya. Ya. Bisa Anda menggunakan Webex, Anda bisa menggunakan Zoom, menggunakan MS Teams, menggunakan WA, menggunakan semua peralatan teknologi yang bisa terakses di pasar, baik yang disediakan oleh kampus tempat kita bekerja maupun aplikasi-aplikasi yang kita bisa unduh dari internet. Kemudian kita tentu bisa mencari lagi informasi-informasi tentang kesempatan mendapatkan research grant, baik nasional maupun internasional. Saat ini sangat banyak sekali kesempatan-kesempatan
bagi kita peneliti, bagi kita dosen, untuk bisa membuat proposal-proposal baru yang menarik, yang bisa diajukan ke institusi pemberi dana riset. Kita tengok lagi bagaimana roadmap penelitian kita, apa yang sudah kita capai, apa yang belum kita capai, apa yang mau kita capai, dan mana yang perlu kita ajukan pendanaan dari eksternal. Nah, ini satu hal yang sangat penting juga. Kesempatan Anda di rumah untuk duduk lebih tenang, bisa lebih konsentrasi, ya, mencari research funding untuk penelitian Anda di tahun depan misalnya. Kemudian Anda bisa membuat konten. Seperti sekarang saat ini, ya, saya sedang membuat konten. Bagaimana Anda membuat konten yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa Anda. Saat ini kita bekerja di rumah, mengajar pun secara daring atau secara online. Alangkah baiknya kalau kita bisa membuat konten yang kemudian bisa kita sajikan di YouTube misalnya, atau membuat video-video pendek dan kita kirimkan, kita distribusikan kepada mahasiswa, atau melalui learning management system yang dimiliki oleh kampus kita. Dengan demikian mahasiswa tidak merasa kehilangan, walaupun kita tidak bertemu secara langsung bertatap muka dengan mahasiswa, tapi mereka tetap bisa mendengarkan, mengikuti perkuliahan-perkuliahan dengan materi-materi yang ada dan disajikan secara lebih menarik dengan melihat wajah kita misalnya. Dengan demikian membantu mahasiswa agar lebih memahami materi-materi perkuliahan. Kemudian Anda tetap melakukan perkuliahan secara online, secara daring dengan mahasiswa dengan berbagai cara tadi. Ya, Anda bisa membangun kembali interaksi dengan jejaring Anda yang saat ini sedang berada di luar sana. Walaupun saat ini kondisinya work from home, semua orang di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia adalah bekerja dari rumah, kemungkinan besar mereka mudah dikontak, kemungkinan besar mereka juga mengakses kepada piranti-piranti teknologi. Misalnya kita mengirimkan email, kita sampaikan, kita say hello, atau kemudian kita menanyakan kabar. Kita harus menunjukkan empati kita, saling menguatkan, karena wabah coronavirus ini tidak hanya mengena Indonesia, tapi justru di hampir semua belahan dunia, dan beberapa negara sudah melakukan lockdown, ya, melakukan karantina, ya, menutup diri, ya, sehingga mengisolasi diri, sehingga mengurangi penyebaran wabah coronavirus ini. Ya. Nah, dengan adanya hubungan tersebut, kemungkinan besar Anda tidak hanya menanyakan kabar, tapi juga bisa menjalin hubungan-hubungan yang baru, mungkin mendiskusikan rencana riset yang baru, mungkin mendiskusikan tentang rencana-rencana menulis artikel yang baru, atau bahkan menerbitkan buku atau book chapter, ya, atau sekedar kita bagaimana menanyakan follow up dari kerjasama yang selama ini ada. Nah, itulah tadi seorang peneliti atau dosen bekerja di rumah, ya, sesuai dengan tugas pokok kita, tanpa kita juga merasa bosan, merasa tidak produktif, ya. Kita buktikan bahwa kerja di rumah kita sama-sama happy, kita sama-sama produktif, kita sama-sama bisa berkontribusi kepada mahasiswa kita dan juga kepada bidang para ilmu kita. Dengan tetap kita mengikuti berita-berita yang positif, ya, kita juga tetap sehat, bermindset kita sehat, berperilaku sehat, kita bertahan di rumah, bekerja di rumah saja secara online, namun bukan berarti kita terkungkung dari interaksi di dunia luar. Baik, itu saja sedikit tips dari saya. Bagaimana pendapat Anda? Ya, jangan lupa Anda like, subscribe, ya, channel saya ini, dan klik lonceng agar Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang pendidikan tinggi, perkuliahan, penelitian, ya, publikasi, dan hak kekayaan intelektual. Stay safe, self-isolation, ya, physical distancing, kita bisa. Kita akan sembuh, Indonesia bisa, Indonesia akan sehat, dan kita akan semakin maju. Dan juga kepada
para tenaga medis, para dokter, tetap sehat, tetap semangat. Mereka berjibaku menangani para kerabat-kerabat kita, menangani warga negara Indonesia yang saat ini sedang tertimpa oleh wabah. Kita berdoa dan yakin bahwa kita bisa segera lepas dari wabah coronavirus ini dan kita akan menjadi suatu bangsa yang semakin kuat dan hebat. Sukses buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Bye.